Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita, dipimpin terang firman-Nya dari 1 Petrus 2 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup bebas, hidup merdeka adalah dambaan seluruh manusia. Masing-masing ingin bebas mengekspresikan diri. Masing-masing ingin bebas mengelola kehidupannya sendiri. Masing-masing ingin bebas berbuat, melakukan seluruh keinginannya sendiri. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, dalam firman ini dan dalam kehidupan yang nyata juga, kita diingatkan supaya kebebasan kita jangan sampai mengganggu juga kemerdekaan orang lain. Misalnya kita bebas berbicara, tetapi janganlah karena kebebasan itu kita asal berbicara saja dengan volume sekuat-kuatnya, mencaci maki, mengatakan fitnah dan apapun yang dapat menyinggung orang lain. Perkataan kita juga harus terukur apakah itu sudah mengganggu ketentraman umum atau orang lain. Perkataan kita juga harus kita ukur apakah itu menyakiti orang lain. Perkataan kita juga harus kita ukur apakah itu menyenangkan atau menjadi berkat bagi orang lain. Kita bebas berekspresi, tapi harus diukur, jangan sampai melanggar etika moral dan adat yang berlaku di tempat di mana kita tidur. Misalnya kita mau berekspresi berpakaian, modis dan lain sebagainya. Jangan sampai di daerah yang adatnya masih kental, kita berbikini seperti di pantai. Tentu orang lain akan terganggu. Maka sekali lagi, kebebasan kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Kebebasan kita jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Maka hari ini firman ini mau mengingatkan kepada kita, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama, kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita lagi bukan budak dosa, menghamba kepada dunia. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa itu adalah orang-orang yang bebas melakukan kebaikan, bebas melakukan segala hal perintah Tuhan tanpa tekanan, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena ucapan syukur, karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari perhambaan dosa dan iblis. Maka sekali lagi, kita lakukan segala hal yang baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya, karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita harus bebas dan merdeka mengasihi semua manusia tanpa dikotak-kotakkan oleh suku, agama, dan ras. Ketika murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus mengatakan, siapakah sesamaku? Dia menceritakan perumpamaan tentang seorang yang disamun dalam perjalanan ke Jeriko, dan yang menolong dia adalah Samaria. Yang merawat dia adalah orang Samaria, yang menurut konsep berpikir Yahudi bukan sesamanya. Maka kita harus bebas mengasihi tanpa sekat-sekat pemisah suku, agama, dan ras tadi. Karena itu saudaraku yang terkasih, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jangan pakai agama untuk menutupi aib dan dosa kita. Tapi justru ketika kita beragama, kita bebas melakukan segala hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik karena Tuhan memerdekakan kami dari dosa. Memberikan kebebasan bagi kami berekspresi dan melakukan segala hal yang baik dalam kehidupan. Maka ajar kami agar kebebasan yang kami terima, kami pakai hanya untuk hal yang baik, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.